kota, tempat banyak orang menumpahkan harapannya, menaruh cita-citanya, dan berlomba meraih segala yang diinginkan. Musisi legendaris Iwan Fals mengungkapkan apresiasi pada pemerintah atas penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ingin saya sampaikan mengenai video ibu kota baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, green city, smart city, compact city. Niat Presiden Jokowi memindahkan lokasi ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara, semakin nyata. Kita punya wilayah ada 5 juta kilometer persegi, laut 3 juta, daratan 2 juta, pulau-pulau ada 17.500-an sekian, sebagai modal sebenarnya untuk kita bekerja lebih keras lagi ke depannya. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak itu pasti masuk surga. Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita 2 kepala negara untuk memindahkan, Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Ini pemindahan ibu kota ini bukan ujuk-ujuk, tapi melalui kajian-kajian. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN, namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden, sudah teruskan Pak. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat panitia kerja rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI. Ya, saya berharap para elit kekuasaan yang kompak lah, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini. Kritik datang dari anggota DPR fraksi PKS yang tergabung dalam Panja RUU IKN. Eki Muharam menyebut pemilihan nama Nusantara dapat menyebabkan kerancuan atau multitafsir. Ibu kota negara Nusantara seolah-olah nama Indonesia ini tersubstitusikan dengan Nusantara. Itu saja. Selanjutnya itu mau disebut apa? Apakah daerah khusus ibu kota Nusantara atau seperti apa? Badan Nasional PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Ketika ada kata frasa negara, maka seperti negara kesatuan Indonesia. Cita rasa ini berbahaya kalau itu menjadi cita rasa penduduk atau warga negara rakyat Indonesia ini. Ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang Sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat umum serta konsultasi publik yang dilakukan telah melibatkan beragam kalangan. Kunjungan ke daerah telah dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, para akademisi, dan juga pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Dan ini kan gudang kebijaksanaan harusnya untuk mengawal Indonesia untuk lebih hebat lagi ke depan. Tapi itu akan hilang semua kalau kita selalu bertengkar.
Karena yang kita bicarakan ini kan ibu kota negara, ya, satu simbol negara punya implikasi sangat luas. Ya, mulai dari penetapan lokasi, sampai saat ini belum ada kajian pendahuluan sehingga lokasi di Kalimantan Timur itu kita anggap layak menjadi ibu kota. Visi Indonesia ke depan, Indonesia menuju 2045, Indonesia sebagai negara 5 besar di dalam GDP, kemudian bagaimana transformasi peradaban budaya. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Ya, saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa teruskan Pak. Dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan, Samarinda ke arah ibu kota negara. Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan. Membangunkan saya khususnya dan semua. Kenapa? Karena setelah belakangan ini saya merasa prihatin melihat kondisi kita sebagai bangsa. Terkesan pecah gitu. Kalau diterus-teruskan, wah bahaya benar ya. Karena tidak ada kriteria, tidak ada tahapan-tahapannya, tiba-tiba ditunjuk menjadi lokasi ibu kota. Ini kan kita tidak berempati, rakyat sedang susah, tapi pemerintah mau bangun istana di tempat baru. Padahal istana kita di Jakarta ini sangat layak. Kita perlu suatu simbol ibu kota negara yang mempunyai representasi Indonesia di dalam kancah dunia internasional. Nah, jadi Bapak tidak usah khawatir, Bapak pasti masuk surga. Karena kalau Bapak bisa memindahkan ibu kota ini, Bapak akan dikenang oleh anak bangsa ini sampai kapanpun sebagai sebuah wujud. Apa masalahnya dengan istana di Jakarta sehingga harus memindahkan istana lagi di tempat yang baru di saat kita sedang kesulitan secara ekonomi. Nah, ibu kota negara ini dengan kedudukannya yang posisinya yang strategis di posisi di tengah-tengah Indonesia, sehingga ini mendongkrak, mendrive sebagai model untuk membangun Indonesia, baik Indonesia dari aspek kota maupun dari bagaimana Indonesia secara keseluruhan. Karya besar. Musisi legendaris Iwan Fals mengungkapkan apresiasi pada pemerintah atas penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan oleh Iwan Fals melalui cuitan di akun Twitter @iwanfals. Wah, gitu ya, keren. Tweet Iwan Fals pada Selasa 18 Januari 2022. Sebelumnya pelantun lagu Bento ini sempat mempertanyakan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Dia menyarankan agar menggunakan nama asli daerah situ aja sebagai namanya. Nusantara nama ibu kota baru kita, iya bagus, tapi lebih bagus lagi nama asli daerah situ aja. Namun setelah ada beberapa respons komentar dari netizen yang mengungkapkan bahwa dulu daerah Kutai disebut Nusantara, akhirnya Sola Iwan Fals meralat cuitan sebelumnya dan akhirnya mengungkapkan pujiannya dengan satu kata, keren. Tak lupa disertakan pula caption pemberitaan media online bertajuk Sejarawan Nusantara nama asli Kutai bukan Jawa sentris. Diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nama yang dipilih adalah Nusantara. Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Dan ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu. Dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara, ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monarva dalam rapat panitia kerja RUU IKN di Komplek Parlemen Jakarta pada Senin 17 Januari 2022. Suharso menjelaskan, Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota baru karena sudah menjadi ikonik di seluruh dunia. Namun, ia juga menggambarkan kenusantaraan Indonesia. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik internasional. Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu, jelas Suharso. Sementara itu,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS satu-satunya anggota Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN DPR RI yang menolak akan disahkannya RUU tersebut dalam rapat paripurna. Rencananya RUU IKN akan disahkan DPR hari ini, Selasa 18 Januari 2022. Dalam rapat paripurna, anggota Pansus RUU IKN fraksi PKS Suryadi Jayapurnama menjelaskan alasan pihaknya menolak rencana pemerintah melakukan pemindahan IKN tersebut. Salah satu yaitu konsep daerah khusus tanpa adanya pembahasan lebih rinci di dalam RUU IKN ini, memungkinkan penyelenggaraan pemerintah daerah ini dikelola oleh otorita IKN, di mana pengisian jabatan dilakukan oleh penunjukan langsung oleh Presiden. PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep IKN melalui kelembagaan otorita, mengingat Konstitusi Pasal 18 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada perwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi PKS tidak sependapat dengan konsep ini, karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya DPRD tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarian di IKN, kata Suryadi dalam rapat Pansus RUU IKN secara daring pada Selasa 18 Januari 2021. Selain itu, fraksi PKS memandang karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat. Belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan hak masyarakat adat. Kami meminta pemerintah kepada lembaga masyarakat adat yang masih existing untuk diminta persetujuannya atas IKN sebagai wujud amanat konstitusi pada pasal 18B ayat 2. Yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup. Berikutnya, pembangunan IKN akan mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN, ujarnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri pun angkat bicara tentang pemerintah yang dianggapnya terkesan terburu-buru dan memaksakan untuk tetap melaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Salim Segaf Al-Jufri mempertanyakan urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara Baru, apalagi menurutnya saat ini Indonesia tengah dilanda berbagai bencana dan pandemi. Indonesia dilanda berbagai bencana, gempa Banten dan Madura, banjir Penajam Pasir Utara, banjir dan longsor Jayapura, erupsi Semeru Jatim. Tapi mengapa sebagian elit bersikap pindah ibu kota negara, bukan melengkapi infrastruktur penanggulangan bencana? Tulis Salim Segaf Al-Jufri di Twitter pribadinya pada 17 Januari 2022. Lebih lanjut, menurut Salim Segaf, seharusnya pemerintah Republik Indonesia belajar dari sejarah. Proyek-proyek mercusuar memiliki resiko mengorbankan rakyat. Sejarah Republik Indonesia menunjukkan proyek-proyek mercusuar berisiko mengorbankan kesejahteraan rakyat. Mengapa kita tidak belajar dari sejarah bahwa legasi atau pimpinan, kesejahteraan dan keamanan rakyat bukan bangunan fisik yang jadi beban generasi mendatang, imbuh Salim Segaf Al-Jufri. Sementara itu, dilansir dari detik.com, nama Nusantara yang dipilih Presiden Jokowi sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dikritik berbau Jawa sentris. Namun menurut sejarawan ini, nama Nusantara justru merupakan nama asli Kutai, Kalimantan Timur, bukan dari Jawa. Adalah Muhammad Syarif yang mengemukakan hal ini. Dia adalah sejarawan Samarinda yang diakui kompetensinya oleh Lembaga Sertifikat Profesi Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ada yang bilang bahwa nama Nusantara untuk ibu kota negara baru terlalu Jawa sentris dan enggak mengakomodasi kearifan lokal Kalimantan Timur. Benarkah begitu? Ujarnya dalam keterangan yang dia kirim kepada perspektifdetik.com pada Selasa 18 Januari 2022.
Dia menilai nama Nusantara adalah nama yang ideal dan merepresentasikan seluruh Indonesia. Meski nantinya ibu kota negara bakal berdiri di Kalimantan Timur, tapi nama ibu kota itu sendiri juga tidak terlalu lokal di Kalimantan Timur. Enggak Jawa sentris, enggak juga Kaltim sentris, kata dia. Sarif menyatakan Nusantara adalah nama asli Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada abad ke-14. Kerajaan Kutai Kertanegara ini berbeda dengan kerajaan yang sering disebut sebagai yang tertua di Indonesia, yang menandai dimulainya masa sejarah Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad 4 Masehi. Sarif menyebut Kutai Martapura adalah Kerajaan Martapura, sedangkan Kerajaan Kutai Kertanegara adalah Kerajaan Kutai saja. Nusantara sebenarnya merupakan toponimi atau nama tempat wilayah di timur Kalimantan sebelum dicetuskannya nama Kutai, kata Sarif.